Ya, silakan. 26 sama 27 ya. Betul. Al-fi'lul sahih al-fi'lul al-fi'lul sahihul akhir huwa malam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati salasati. Yang mau tahu, Al-fi'lul mau mu'talil tahu akhir akhir. Mm-mm. wa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an wa tusamma hadhil ahruf salah satu bi ahrufil illati. Iya, sampai yaan aja nggak apa-apa ya. Batu sama itu kan udah apa namanya keterangan yang lainnya ya. Kayak Oh, Faisal kemarin sudah setoran ya. Iya, Us. Barakallahu fiik. Baik, sambil nunggu teman yang lainnya, kita anak buka dulu taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung masuk ke bab kemarin ya, mabni sama mu'rab. Yang Mbak Wida murojaah ya. Masuk bahasa persiapan. Kemarin kita sudah mengidentifikasi ya masing-masing blok ya. Blok nomor 1 sampai 3 kemarin sudah kita simpulkan ya. Aina itu merupakan isim istifham dan dia adalah mabni karena tidak berubah harokatnya. Kemudian nomor 4, 5, 6 yang menjadi syahid atau fokus kita adalah kata zabaha. Di sini ada zabaha, di sini zabaha, di sini ada zabaha. Dan zabaha adalah fi'il madi. Ya, dia tidak berubah rokatnya, berarti fi'il madi adalah mabni. Kemudian nomor 7, 8, 9. Yang menjadi syahid kita atau hekliknya adalah kata min. Min di sini, min di sini juga min. Berarti kata min, di mana dia adalah huruf jar, maka dia adalah mabni. Kemudian yang nomor 10 ila 12 sampai nomor 12, yang menjadi syahid adalah kata al-kutnu. Ya, di sini al-kutnu, di sini al-kutna, ya, kemudian al-kutni. Perhatikan harokat terakhirnya pada huruf nun berubah. Dia marfu, ya, rofa di sini karena dia menjadi mubtada. Kemudian di sini fathah alias di sini dia menjadi maf'ulun bih, ya, mansub. Kemudian yang terakhir di sini dia di kasroh karena dia menjadi isim majrur, ya, disebabkan huruf min yang mendahulinya. Maka bisa kita simpulkan bahwa kata al-qutnu dia adalah mu'rab.
Yang berikutnya, yang menjadi syahid pada nomor 13, 14, 15 adalah kata al-wardah. Al-wardah itu ketika dia menjadi fa'il, ya. Al-wardata ketika dia menjadi maf'ulun bih. Dan al-wardati ketika dia menjadi isim majrur didahului oleh huruf jar. Maka kesimpulannya berarti kata al-wardah ya itu adalah mu'rab. Dan yang terakhir di sini yang menjadi syahid adalah yuthmir. Yuthmir ya artinya berbuah ya atau sudah menghasilkan. Ya. Yusmiru dia adalah fi'il mudhari'. Di sini ya nomor 16 dia berharokat dhammah huruf terakhirnya karena tidak ada alat-alat jazm ataupun tidak ada alat-alat yang menasabkan dia. Ya, tidak ada lan di depannya, tidak ada lam juga. Kemudian nomor 17 lan yuthmiro. Di sini dia berharokat fathah karena dia nasab. Kenapa nasab? Karena didahului dengan lan. Ya, kemudian yang terakhir lam yuthmir. Dia bersukun karena dia didahului dengan lam, di mana dia adalah alat untuk penjazm. Tayyib. Jadi kesimpulannya kata yuthmir dia fi'il mudhari maka dia adalah mu'rab. Nah, dalam kosakata bahasa Arab tentu saja yang namanya sejenis dengan al-qutnu, kapas, ya bisa jadi kata yang lain seperti tadi al-wardah, mawar, bisa jadi nanti melati, kursi dan sebagainya. Ya, maka ini kita akan susah jika menyimpulkan bahwa al-qutnu adalah mu'rab. Tidak hanya itu aja, tapi kita akan mencari dulu yang mabni karena jumlah yang mabni itu lebih sedikit daripada yang mu'rab. Ya, seperti kemarin pada kelas oh iya, kemarin ya. Yang namanya huruf ilah itu cuma 3. Berarti yang kita hafalkan adalah huruf ilahnya. Ya, jangan huruf sahihnya. Baru sisanya selain huruf ilah berarti kita simpulkan dia adalah huruf sahih. Demikian juga untuk mabni dan mu'rab. Yang akan kita hafalkan adalah yang mabninya saja. Selain itu berarti dia mu'rab. Paham ya sampai sini ya? Saya belum ada yang masuk lagi ya ini ya ke grupnya. Kita baca kaidahnya ya. Kaidah al-qaidatu yang ke-27. Ketujuh itu as-sabi'ah ya, bisa kalian tulis. Ya, biar nanti lancar ketika disuruh baca sama Ustadz. 7 itu as-sabi'ah ke ya. Karena beda 7 sama ketujuh beda. Ya. Al-qaidatu Al-qaidatu as-sabi'ah as-sabi'atu wa isyrun. Wa isyrun ketujuh ya, ketujuh sama 20 berarti ke-27. Al-qaidatu as-sabi'atu wa isyrun. Baik. Al-kalimatu ya, kata-kata maksudnya dalam bahasa Arab tangqasimu kismain ya, terbagi menjadi 2. Tangqasimu itu berasal dari fi'il madhi in qasama. In qasama yan qasimu in kisaman munqasimun munqasimun munqasamun in qasim la tanqasim munqasimun munqasamun. Ya, artinya terbagi. Ya, kalau terbagi ya, maka dia apa namanya tidak membutuhkan apa namanya? Dia ini terbagi itu berarti kan kayak kalian ya, roti itu terbagi. Berarti sudah terbagi atau belum? Maksudnya dia terbaginya itu hasil gitu ya, bukan membagi. Ininya beda ya sama membagi ya. Kalau membagi
Qassama. Kalau membagi, qassama. Kalau terbagi, inqasama yanqasimu. Terus kemudian di sini, kenapa kok bukan yanqasimu, tapi tanqasimu? Karena dia mengandung fa'il yang mustatir, yang takdirnya adalah hiya, kembalinya ke al-kalimat. Ya, takdirnya hiya, kembalinya ke al-kalimat. Jadi di sini muannas, maka tangkosimu, bukan yankosimu. Baik. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin. Yang pertama adalah kata yang akhirnya itu, ya, dia itu hanya ada satu keadaan saja, fi jami'it tarokibi, pada semua keadaan susunan. Ya, tarokib itu jamak dari tarkib, susunan. Ya, maksudnya susunan apa? Susunan dia menjadi fa'il kah? Dia menjadi maf'ulun bih kah? Ya. Wa yusamma mabniyan. Dan itu dinamakan sebagai kata yang mabni. Wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Dan yang kedua, yang berubah harokat akhirnya, wa yusamma mu'raban, disebut dengan kata yang mu'rab. Ana ulangi. Ya, al-kalimatu tanqasimu kismain. Ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakib wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Ya, hayya natakallam ma'iyan. Kita baca bareng-bareng al-kalimatu wahid isnain salasa. Al-kali. Ayo. Al-kalimatu Itu Al-kalimatu tanqasimu qismaini. tanqasimu qismaini Ma ma yasbatu yathbutu akhiruhu akhiruhu halin ala wahidatin halin wahidatin fi jami'i tarakibi wa tarakibi wa yusamma yusamma mabniyan. mabniyan Wa ma wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma yataghayyaru mu'raban. akhiruhu wa yusamma mu'raban. Ayo. Satu persatu. Rafa. Al-kalimatu tanqasimu qismaini. Ma yathbutu akhiru ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi wa yusamma mabaniyan. Wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Ya, ya, nanti dihafalkan ya. Kemudian Faisal, tafadhal. Al-kalimatu tanqasimu qismaini ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami tarakibi wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Baik. Bisa mengartikan? Tadi Rafa belum mengartikan ya, lupa. Tarjim ila lugatil Indonesia. Iya, Faisal. Coba terjemahkan. Kata doh Kata, maksudnya dalam bahasa Arab. aduh Iya, kata-kata gitu ya. ya kata-kata Tongkosimu tadi apa? Dikasih tulisan kecil ya, biar nggak lupa. iya Terbagi. iya kata-kata terbagi jadi eh, dua kategori. Aduh, kata-kata yang duh aduh Ayat, Rafa coba tadi diterjemahkan dulu. Al-kalimatu tanqasimu qismaini. Kata-kata itu terbagi menjadi dua. Ma yasbutu akhiru ala halin wahidatin. Apa yang
Yasbatu artinya apa ya? Yasbutu ya. Yasbutu tuh tetap. Oh, oke. Apa yang di bagian apa yang akhirnya tetap pada satu kondisi di setiap at-taraqib. Tarokib tadi apa? Susunan ya. Pada semua susunan dinamakan mabaniyan. Mm-mm. Wa ma yataghayyaru akhiruhu, dan apa yang berubah akhirnya dinamakan mu'rab. Iya, saya. Kemudian selanjutnya Ali, Ya, Iko, Sumatarjim, Al-Qaeda ke-27. al-kalimatu tanqasimu qismaini ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Iya. Hasan. Ayo diartikan. Al-kalimatu tanqasimu qismaini, kata-kata itu terbagi menjadi dua. Ma yathbutu akhiruhu, apa yang tetap akhirnya. Yaitu, Ah, ma itu kembalinya ke kata ya. Apa-apa itu kembalinya ke kata, yaitu kata yang tetap ya. yaitu Harokat akhirnya yaitu kat yaitu kata yang tetap akhir. harokat akhirnya ya, akhiruhu itu maksudnya harokatnya. Harokat akhirnya. Harokat akhirnya Mm-mm. pada satu Ya, pada satu kondisi atau satu keadaan. pada satu kon pada satu kondisi dan dinamakan mabani. Fi jami'it tarokib, di semua susunan, di semua tarkib gitu aja ya, di semua tarkib. Jadi pada satu kondisi di semua tarkib. Iya, di semua susunan atau di semua tarkib. Ya, tarkib itu kayak tadi ya, ini tarkib namanya. Ini ya, masih ingat nggak? Apa pengertian dari jumlah mufidah? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Betul nggak? Di Ya, situ ada kata apa? At-tarkib. tarkib. Ya, at-tarkib itu apa sih? Susunan ya. Karena kalimat itu termasuk susunan kata tambah kata tambah kata atau susunan beberapa kata. Oleh karena itu disebut dengan tarkib ya, disebut dengan tarkib. Paham ya? Nggak bingung lagi tentang tarkib ya? Nah, sedangkan tarokib itu jamak taksir ya, jamaknya dari kata tarkib. Baik. Kemudian tadi sudah diterjemahkan yang wa mayatagoyyar. Belum. Dan apa yang Dan kata, ma itu apa-apa itu maksudnya kata ya. Dan kata ya yang tagoyyar berubah ya. Kebalikannya dari yathbut. kata berubah dan kata berubah Apanya yang berubah? katanya. Akhiruhu. Apa? Harokat Kata akhirnya akhirnya disebut dengan kata mengungkap dan mu'rab. berubah kata. Iya, begitu ya. Baik. Ezo, Yom, tafadhol Ezo. Siap, Ezo? kenapa Om? Ayo dibaca kaidah nomor 27 kemudian diterjemahkan. 27. Mm-mm. Al Layar ya. al kalim yang al kalimatunya. Iya, betul sekali. Al kalimatu tanqasimu qismaini. Ma ma yathbutu akhiruhu ala hal
halin Halin. halin Hmm. wahidah fi jami'i tarakibi wa yusamma mabniyan wa ma yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Diartikan. Hmm, kata terus tunggu. Kata terbagi dua, Hmm. eh, yaitu hmm, Gimana? Ma itu apa-apa, ya maksudnya kata, yaitu kata. Yasbut itu tetap, kata yang tetap. Akhiruhu maksudnya adalah harokat akhirnya. kata yang tetap harokat akhirnya. Mm-mm. eh, ala ala Atas halin keadaan wahidatin yang satu atau di atas satu keadaan saja atas suatu keadaan saja fi di ittarokib pada seluruh tarkib, ya, pada seluruh tarkib atau susunan atau bisa juga sekalimat, ya, disebut dengan kata mabni. Kayak Ezel ya. ada taf'al. Ezel kayaknya kurang fokus ini ya. Sedang ngapain? Ada. Fokus nggak? Udah siap belum belajarnya? Dah. Ya, PR-nya yang belum bisa dikerjakan nanti-nanti ya. Nggak apa-apa, dikerjakan nanti-nanti. Sekarang fokus dulu dengan apa yang ada di depan Ezel. Ya. Biasanya lancar loh Ezel ya. Baik. Hmm. Kemudian, wama yatagoyyaru dan kata yang berubah akhiruhu harokat akhirnya wa yusamma mu'roban dinamakan dengan kata yang mu'rob. Baik, jadi misalkan ada pertanyaan, ya, ma huwa, ya, ma huwa al kalimatu mabniyah, kata yang mabni itu apa? Jawabannya apa? Dari Itu Jawabannya ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'in cara. tarakib. Coba lagi, ya. Ma- hmm. Dari ma Mahia yasbutu kalimatu apa? mabniyah. Mahiyal kalimatu mabniyah. Jawabannya Ma yasbutu akhiruhu uh-uh. ala halin wahidah fi jami'i tarakibi wa yusamma. Ya nggak usah ya, Bayu samanya nggak usah ya. Oh. Bayu samanya nggak usah. Kan pertanyaannya apa itu kata yang mabni? Maka jawabannya kata yang mabni yaitu kata yang tetap harokat akhirnya pada satu kondisi saja di seluruh atau di semua tarkib. Gitu aja ya. Ya. Bisa ya? Yang lainnya bisa? Coba Ana tanya ya. Ganti. Ali. Ali. Mahiyal kalimah, mahiyal kalimatu al-mu'rabah. Apa itu kata yang mu'rabah? Wama yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'rab. Nah, wayu samanya nggak usah ditulis lagi ya. Wama ma yataghayyaru akhiruhu. Ya. Tiga kata tok. Ma yataghayyaru akhiruhu. Oh, empat kata ya sama hu ya. Kita hitung. Ma satu, yataghayyaru dua, akhiru tiga, hu empat.
Cuma empat kata tok ya. Jawabannya ya. Coba Iya. lagi. Mahiyal kalimatul mu'rabah. Apa itu kata yang mu'rab? Al-jawab. Jawabannya apa tadi? Ma yataghayyaru akhiruh. Iya, akhiruhu tok ya. Nggak usah ditulis wa yusamma mu'rabah. Ya, begitu juga dengan kalian ketika ditanya apa itu kata yang mabni, maka jawabannya ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakib. Gampang kan insya Allah ya? Insyaallah kamu. Iya. Al-qaidatu at-taliyah. Al-qaidatu at-taliyah. Kaidah yang berikutnya, yaitu ke-28. Ke-8 bahasa Arabnya Asamin. at-thaminah. At-thaminah. Ya. Kemudian 20, ishrun. Berarti al-qaidatu at-thaminatu wa ishrun. Kaidah yang ke-28. Masuk sana. Al-hurufu kulluha mabniyah. Semua huruf itu adalah mabni. Ini rumus dan kalian harus paham benar bahwa semua huruf itu mabni. Huruf dalam bahasa nahwu itu ada banyak. Huruf jer. Ya, coba disebutkan huruf jer, Faisal. Huruf jer ada Seperti apa huruf, saja? seperti huruf jar. Hmm? Dan harakat Huruf yang jer Eh, ada huruf, akhirnya ada ya. fi, oh iya, huruf jar. an, Fi, min. fi, Ber an, Iya, min, gimana dulu ngajarinnya? min, Cara ilah, ngafalnya? alba, Min, alam, ba'ila, an, alkaf, ba'ala, ala, fi, waruba, ya, dan min. seterusnya ya, kaf, ba'lam. Oke. dan Jangan lupa ya, akhir. Faisal dulu juga ikut kan ya, ngafal itu ya, kayaknya. Iya, iya. Iya. Min, wa ala, ya, Min, ala, alkaf, alam, alba, fi, alam, an, masih ingat ilah. ya, Tayyib. Kemudian ada juga huruf atof, yaitu wawu, alfa, itu juga huruf. Ya, kemudian ada huruf apa lagi? Harfu nasbin. Harfun nasbin. Apa aja yo harfun nasbin? An lan idzan kai. Iya. Terus kalau penjazam Harfu apa saja? jazmin. Apa saja? Harfu jazmin itu oh so sor yakunu apa ya? Intinya deh soro yakunu oi adha Soro. Kalau soro fiil. oh Ya, fiil. soro fiil. Yang penjazam apa? Coba diingetin. Adha adha Lam. Terus oh lam lan lan sebentar. Lan itu penjazam apa penasab? jazm. Diingat-ingat dulu. Kalau lam pakai mim itu penjazam. Kalau lan penasab. Jangan ketukar ya. Oh Yang penjazam in in. lam lan Ya betul. In in syartiyah ya, in syartiyah. Terus in lam la anahiyah. iya betul ya. Terus kemudian ada huruf apa lagi kira-kira? Har harfu apa lagi ya? Nasbin jazmin. Oh Inna itu wa akhwatuha. Apa? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Contohnya inna wa Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa lita wa la'alla. laita. Itu benar huruf? Iya. Tayyib. Terus apa lagi? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Tayyib. Kalau kana Fiil. fiil ya. kana adha walaisa Itu fiil ya, fiilna. wala Fiil nakis.
Fi'il nakis ya. Baik, intinya semua huruf kalau kalian bertemu dengan waw, ya, kemudian dengan fi, ya, dan lain-lain itu maka dia adalah dari mabni, ya, tidak bisa berubah-ubah harokat terakhirnya. Pertanyaannya, terus kenapa min kok bisa jadi mina, minas sama, Mak dan ya? Ada yang tahu jawabannya? Min ketika bertemu dengan as-sama, kenapa dibacanya minas sama menjadi fathah? karena disambung. Karena disambung. Ada yang mau menambahkan? Karena Kemudian, mabani. kemudian dihidupkan seperti itu, ada lagi Karena mabani. karena mabni. Karena mabni kan harusnya nggak berubah ya. Iya. Dari min yang harusnya sukun tiba-tiba menjadi mina, minas sama. Jawabannya, kayaknya Ana udah pernah ngasih tahu juga ya, sebagian ya. Jawabannya karena ada kaidah apa? Tidak boleh bertemu dua sukun. Ya, sukun dari mana? Sukun dari huruf nun pada min, kemudian sukun yang kedua pada alif lam. Ya, alif lam as sama itu kan ada alif lamnya. Kaidahnya tidak boleh bertemu dua sukun, oleh karenanya nunnya dihidupkan menjadi minas sama, ya. Paham ya? Kayak udah nggak penasaran lagi kan kenapa min menjadi mina? Nah, sekarang yang berikutnya. Wa kadzalika jami'ul af'alil madiyah. Demikian juga semua fi'il madi itu adalah mabni. Ya, semua fi'il madi adalah mabni. Ya, bisa kalian buka di buku ringkasan yang udah Anak kasih. Ya, itu ada ringkasannya apa saja yang mabni. Kemudian wa jami'u af'alil amri. Begitu juga semua fi'il amr adalah mabni. Ya, semua fi'il amr adalah mabni. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan pada contoh ada kata aina. Betul ya, aina ya. Kita lihat lagi ya. Ya, betul, aina. Nah, aina ini pertanyaannya dia apa sih tadi? Aina. Kenapa dia tidak dimasukkan ke kaidah ya? Apakah dia mu'rab? Dia mu'rab. Mu'rab? Harakat akhirnya berubah. Harokat akhirnya berubah. Gimana berubahnya? Berubah. Aina, terus kemudian jadi aini, jadi ainu gitu kah? Enggak. Mabani. Mabni ya, jangan ragu ya, dia mabni. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dimasukkan ya di kaidah ya? Nah, kita masukkan aja sendiri ya. Di sini ya, udah Anda tambahkan di catatan ya, di ringkasan ba'dul istifham wa dzorof ya, dan dzorof. Ya, dzorof itu seperti tadi ya, tahta sajarah, amsi itu juga mabni dengan kasrohnya ya. Adapun isim istifham semuanya ya, semuanya isim istifham itu mabni kecuali satu ya, kecuali adalah ayya. Ayya, pernah lihat tulisan ayya? Harusnya sering ya, kan di Al-Qur'an udah sering baca. Tulisannya seperti ini ya, ayya. Nih, seperti ini. Pernah lihat? Min ayyi syai'in khalaqah. Nah, ayya. Ayya ini bisa menjadi ayya di fathah kalau dia menjadi maf'ulun bih ya. Kemudian bisa juga dia itu di dhammah ayu, atau bisa juga dia ayyi ketika kemasukan harfu jer dan dia merupakan ya kata untuk bertanya, istifham, isim istifham. Jadi ya, kalian tambahi di sini seluruh isim istifham. Ini kan jadi satu sama dzaraf ya. Kasih sedikit di sini, seluruh istifham, isim istifham adalah mabni kecuali ayu. Ya, ayunya mu'rob. Ya, yang lainnya mabni. Isim istifham untuk bertanya itu contohnya apa sih? Hal,
ya itu mabni, ya nggak bisa menjadi halu, ya. Kalau hali mungkin ya, tapi dia tetap mabni. Hali itu kayak tadi min ya, karena dia bertemu dua sukun. Eh, contohnya apa ya? Hal istaikotum, hal istaikotum, apakah kalian sudah bangun? Ya, maka bisa kita bacanya hal istai, sebentar anak tuliskannya biar nggak salah. Hal, apakah, ya, hal ditambah istai kotum. Apakah kamu sudah bangun? Maka menjadi ini ya, halil, ya, halil, halis, tulisannya tetap diputus ya. Halis, tai. Nah, jadi seperti ini ya. Hal ini salah juga. Istai ya ini ya, bukan isfai. Istai, fa, ta. Nah, seperti ini. Istai, kotum. Ya, menjadi halis, tai, kotum. Halis, ya. Hal, sukun, dia menjadi halis. Ya, kenapa? Karena tidak boleh bertemu dua sukun. Sukun dari lam sama sukun dari ini apa namanya, sukun dari hamzah wasal ya, maka menjadi halistaikotum, apakah kalian sudah bangun, gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi, seluruh atau semua isim istifham itu mabni kecuali ayu, dah gitu aja ya. Terus kemudian aina itu termasuk ke isim istifham ini, ya, termasuk isim istifham. Terus kemudian apalagi nih tadi dari contohnya, nemu apa lagi nih? Hmm, Citu, min. Nah, min ini termasuk huruf jar ya. Ini udah termasuk pada nomor satu, seluruh huruf adalah mabni. Kemudian mana lagi? Udah ya. Nah, ini yang nomor 13, 14, 15, perhatikan. Selain kata warda, di sini juga ada domir, ya, tapi domirnya dibuat beda. Yang nomor satu atau nomor 13 adalah Dzabulat. Ya, aslinya adalah Dzabulat, al-wardatu, tapi lagi-lagi karena tidak boleh bertemu dua sukun, maka dibacanya Dzabulatil wardatu. Jadi di sini bukan domir anti, ya, tetapi tak taknis yang dihidupkan untuk menghindari bertemunya dua sukun. Kemudian nomor 14. Syamimtu, ya, aku membau mawar itu atau mawar ini. Yang nomor 15 ya bisa jadi adalah nadortu. Ya, perhatikan untuk domir-domir. Ya, domir dari anta, antum, huwa, hiya, atau domir ta, kaki, na, itu juga semuanya adalah mabni. Ya, semuanya adalah mabni. Maka di sini juga dimasukkan jami isim domir, seluruh isim domir anta, tuti, ka, hum, hiya, itu semuanya juga mabni. Baik, ini semuanya kita bikin ya dari sini ya. Kecuali yang dorof ya. Yang dorof itu tidak kita masukkan di sini ya. Yang dorof juga kita masukkan tapi nggak ada di contoh. Yang dorof itu contohnya ini tadi ya, amsi ya. Amsi itu tetap ya nggak bisa dia menjadi amsu, amsa, nggak bisa.
tetap amsi kemarin ya, dorof zaman ya, dorof waktu. Baik, ada yang bingung untuk isim yang mabni? Anak ulangi, bukan isim yang mabni ya. Kata yang mabni itu tadi ya, seluruh huruf, seluruh fi'il madi, seluruh fi'il amr, ya, kemudian seluruh istifham, isim istifham, kecuali ayu. Ada kecualinya aja ya, ditambahkan kecuali ayu, kemudian sebagian dorof seperti amsi, ya, kemudian seluruh isim domir, anta, antuma, antum, hiya, dan lain-lain itu semuanya juga adalah mabni. Baik, dipahami, dimasukkan, dihafalkan, ya. Nanti anak tanya. Nah, kalau ini mabni berarti sisanya adalah mu'rob. Ya, siapa aja yang mu'rob? Ya, pokoknya selain ini. Kemudian di sini ada contoh yang nomor 16, 17, 18 ya, yusmir itu adalah fi'il mudhore. Ya, dia termasuk mu'rob karena bisa berubah-ubah harokat akhirnya, kecuali ada kecualinya ya. Jadi pada asalnya fiil mudhari itu mu'rab ya, tapi ada kecualinya, yaitu yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung, maka dia menjadi mabni. Contohnya yaqtulu, yaqtulu kemudian bersambung dengan domir nun niswah atau pada domir hunna sama antuna, maka menjadi yaqtulna, taqtulna. Kalian sudah sampai ya tasrifan fi'il mudhari? Udah sampai? Udah. Yaqtulu. Ya, Coba di tasrif. Bisa nggak ini? Faros? Datang dari dari awal saja. tasrif. Iya betul. Yaqtulu, yaqtulani. Yaqutulu, yaqutulani, yaqutuluna. Bentar, Faras. Iya, iya, Ustaz. Iya, apa, Ustaz? Akan ya. Tadi ada apa? Telepon dari tes wawancara ya. Karir, Faras diulangi tadi. Yaqutulu, yaqutulani, yaqutuluna. Mama, 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 Terus, mama. Taqutulina, taqutulani, yaqutulna. hmm, Taqutulu, taqutulani, taqutuluna. Taqutulina, taqutulani, taqtulna. terus tinggal dua. Aqutulu, naqutulu. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz ya. Baik. Nah, itu pada domir hunna sama antuna ya, yaqtulna sama taqtulna. Yang hunna yaqtulna, yang antuna taqtulna itu mabni ya, tidak bisa dirubah ya, walaupun nanti kemasukan lam ya, nggak bisa menjadi yaktulana, nggak bisa. Kemasukan lam nggak bisa menjadi apa nih? Ya nggak bisa ya, intinya nggak bisa, tetap seperti itu. Ya, begitupun jika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu nun untuk menguatkan. Ya, misalkan yaqtulu artinya sedang membunuh. Ya, sedang membunuh. Kemasukan nun taukid ya menjadi yaqtulanna, maka artinya dia seorang laki-laki benar-benar sedang membunuh. Ya, tidak hanya cuma menyeki misalkan ya. Misalkan kita membunuh apa sih? Membunuh tikus ya. Tikusnya itu benar-benar terbunuh, benar-benar dibunuh sama laki-laki itu. Tidak hanya cuma dibuat pingsan. Nah, biar untuk meyakinkan bahwa si laki-laki tadi benar-benar telah apa sedang membunuh, maka ditambahkan nun taukid. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar tentang
nun taukid ya secara implisit. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nun niswah itu apa, Om? Nun niswah, nun yang menunjukkan wanita. Pada domir hunna kan wanita, ya kan? Sama Ya. domir antuna, wanita jamak ya. Nun Oh. niswah itu artinya domir yang menunjukkan wanita jamak. Hmm. Cuma dua aja tempatnya, hunna sama antuna. Ada lagi pertanyaan? Berarti pembagian nun itu ada banyak, Om? Eh, Enggak. Berarti nun itu ada banyak, Om? nun yang bagaimana dulu? Ya nanti ada banyak ya. Ada nun yang huruf hijaiyah ya. Terus Oh. kemudian ada nun ya, ada nun seperti ini juga ya. Intinya sekarang yang diajari ini dimasukkan aja yang ini. Gitu ya, Ezel ya? Ya, Om. Tayyip. Nah, ini nanti tasrifannya juga berubah. Ya, karena sudah belajar nasrif yang bersambung dengan taukid? Belum ya? Ya, mirip-mirip aja, cuma beda ya, mirip-mirip toh. Tayyip, hai nastamir, kita lanjutkan dulu. Ya, kita tadi sudah baca kaidahnya. Ya, intinya tadi apa coba Faisal, coba sebutkan kata yang mabni apa saja tadi. Seingatnya aja. Kata yang mabni. Eh, aduh, Duh, apa yo? lupa. Sebisanya aja tadi seingatnya apa? Hmm. Di lupa. Semua apa yo? Semua fiil Wah, fiil yang tidak dapat berubah. fiil apa? Fiil lupa. Fiil madi. Ya, semua fiil madi. Terus semua fiil apa lagi? Fiil paus. Semua fiil Wah, fiil a amr. amr. Terus Fiil tal. semua Wah, fiil semua huruf. Itu kan yang paling gampang ya, tiga ini ya, karena depannya Allah. semua sama, semuanya ya. Kalau dalam bahasa Arab ini tadi ya, kullu jami'il huruf, ya semua huruf, ya jami'ul huruf, jami'ul fi'lil madi, jami'ul fi'lil amr. Jadi gampang ya nanti ya, kalian kan jawabnya pakai bahasa Arab, jadi tinggal dihafalkan aja. Paling tidak biasanya cuma disuruh nyebutkan tiga, ya kan? Kalian pilih aja tiga. Ini kan yang paling mudah ya, yang paling atas ini ya. Betul nggak? Paling mudah kan yang tiga ini daripada yang dua di bawah kan? Nah, apalagi yang tiga ini memang apa namanya disebutkan di dalam kaidah. Jadi kalian harus hafal paling nggak tiga ini, satu, dua, tiga. Semua huruf, semua fi'il madi dan semua fi'il amr. Gampang kan? Coba ya lagi, Faisal diulangi. Apa saja tadi? Tiga aja. Fiil madi, fiil amr, Semua fiil ya, ada kata semuanya. semua fiil madi, semua fiil amr, semua fiil. Tadi apa Us, yang terakhir? Kurang kedengeran. Kalau bilugatil arabiyah, Hah? kalau pakai bahasa Arab, jawabannya Fiil apa? madi, fiil amr, fiilun Bisa ya. Nanti latihan ya, latihan nulisnya atau ya. Karena kan ujiannya tertulis ya kan? Mm-mm.
Ya, dicat dulu. Apa udah siap Ustaz? Mas udah ngecek dulu. Baik, coba Ali ya. Udkur Ya. talatan minal kalimati al-mabniyah. Udkur talatan minal kalimati al-mabniyah. Sebutkan 3 kata dari kata yang mabni. Kayak Fi'il tadi. Bilogatil Arabiyah ya. fi'il amr. Kullu jami'i titik-titik. Kullu jami'i titik-titik. Kullu jami'i titik-titik. Tinggal diisi titik-titiknya. Fi'il Kullu oh kullu jami'i kullu jami'i apa? fi'lul amr. Al-fi'li Al-fi'l amr ya. Fi'lil amr ya. Fi'il kullu amr. jami'il Mm-mm. fi'lul amr kullu jami'il fi'lil af'al kullu jami'il harf. Sebentar, fi'il af'al gimana? Fi'li Ma al-madi, kemudian huruf fi'li fi'li mudhari nun sakinah yang mudhari'nya mu'rob. mudhari mu'rab. Ya, kemudian kulu jami'in huruf. Huruf belum ya? Huruf kullu jami'i huruf. Iya. Perhatikan cara penulisannya. Fi'lul madi tulisannya seperti ini. Alif lam, alif lam. Ya, kalau fi'il amr tulisannya cuma amrnya aja nggak alif lam. Fi'ilnya tidak. Ya, nah, ini penting ya. Karena bahkan sampai udah lulus alif pun ada yang masih salah tulisan. Ya, ditulisnya fi'lul madi. Salah. Yang benar, kalau fi'ilnya dikasih alif lam, maka al-madinya juga kasih alif lam. Kalau nggak dikasih, maka nggak dikasih semua. Ya. Kemudian ini perhatikan yang dikasih cuma satu aja. Ya, yang dikasih cuma satu aja pada kata amrnya. Itu penting ya. Remeh tapi penting. Baik, kemudian coba Ezel tadi udah belum? Yom. Udah ya tadi ya. Rafa kalau gitu. Ayo Rafa. Salasan minal kalimati al-mabniyah. Mabniyah. Ya, bilogatil arabiyah. Jami'ul huruf, Katanya. jami'u fi'lun madin, jami'u istifham wa ismu dzarf. Ya, itu ba'du ya, bukan jami ya. Yang torof tadi ya. Oh, Cuma sebagian. Kalau yang semuanya apa aja? Jami'ul huruf, terus huruf jami'ul fi'lun madin wa jami'ul fi'lul amri. ya jami'u fi'li al-madi, jami'u fi'lil amri. Ya, atau ya. Yang belum siapa tadi? Udah ya. Tayyib. Yang lainnya nanti dihafalkan juga ya. Kalau nggak anatanya berarti nanti insya Allah keluar juga di ujian. Tayyib, Hayana Samir, kita lanjutkan ke Anwa'ul Bina. Ya, masih ada 9 menit, lumayan ya. Anwa'ul Bina. Kalau tadi kita sudah belajar pembagian kata, ya, ditinjau dari harokat akhirnya, ada kata yang mabni, yang tetap harokat akhirnya, ada kata yang mu'rob. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Ya, ini tadi sudah kita bahas juga. Ya, namun kita baru masuk sekarang. Anwa'ul bina, macam-macam kata yang mabni. Ya kan? Tadi sudah kita belajar. Nih, kam. Kam itu adalah isim istifham. Ya, tadi sudah kita masukkan di sini. Isim istifham. Tambahin isim ya, isim istifham. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ya, ini sama. Kam mau dikasih huruf jar bi juga tetap kam. Ya. Kemudian ini yang nomor 4 ya tadalal jauh. Yang menjadi syahid kata apa ini kira-kira? 4, 5, 6. Al-jauh. Al jauh ya boleh. Al jauh di situ mu'rab apa mabni? Mu'rab ya. Mabni. Sedangkan yang mabni yang mana? Kita kan nyari yang mabni ya.
Macam-macam mabni. Berarti yang menjadi syahid yang mana? i'tadalah. I'tadalah. Dari jenis apa dia? Dari fiil apa nih ya kira-kira ya? Amar madi. Ya'tadilu. Iya, ada yang tahu tasrifannya? I'tadala ya'tadilu. Tasrifan lengkapnya tahu? Coba Ezel bisa nasrifnya i'tadala. Berarti wazan ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'ilun mufta'ilun mufta'alun. Udah pernah ya Ezel? Ayo, dicoba. Bismillah. I'tidala, i'tadilu, I'tadala ya. i'tadala, i'tadilu, Ya'tadilu. i'ti Iya. i'tidalan. Terus yang lainnya ada yang mau bantu? Ada yang bisa? Nasrif i'tadala. I'tadilu. Coba jangan cepet-cepet. Pelan-pelan aja. Karir Ali. Ulangi. Ya'tadilu. Kan kayak Iya. falayat I'tidalan. i'dalan I'tidalan. kalau falayat fa'lan fa'ilun. Berarti ya tidalam tadilun ma'dulun. Sebentar, Ana tuliskan dulu ya wazannya ya. Nanti baru kalian tasrif ya. Karena Ana dapat pesan dari beberapa orang tua kalian agar juga mengajari tasrif ya. Ifta'ala ya berarti ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ya, ifti'alan mufta'ilun ya, isim fa'ilnya. Terus kemudian Mufta'ulun. ya, mufta'alun. Terus fi'il amrnya ifta'il ya, nggak boleh dikasih harokat ya. Ifta'il La taf'il la taf'il taf'il ta'ilun kasrah ya, mufta'ilun alun. mufta'alun. Nah, mufta'ilun. Jangan lupa dibaca 2 kali ya mufta'ilunnya. Ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'ilun mufta'alun. Ayo coba kalian baca barengan ifta'ala yafta'ilu. Ta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'ilun. Ya, dibaca 2 kali. Nah, sekarang kita masukkan ke i'tadala. Berarti menjadi i'tadala dan mu'tadilun mu'tadalun i'tadil la ta'tadil mu'tadilun mu'tadalun. Saya dicoba lagi Ezel dimasukkan ke wazannya. I'tadala, i'tadilu,
i'tia- Iya, i'tidalan, Mm-mm. Mu- mu'tadilu, Mu'tadilun. mu'tadilun, Mm-mm. mu'tadalun, uh, i- i'ti, I'tadil. Iya, i'tadil, la ta'tadil, mu'tadil, mu'tadilun. mu'tadilun, Mu'tadilun 2 kali. mu'tadilun, uh, Mu mu'tadil, mu'tadalun. Ya. mu'tadalun. Kenapa 2 kali? Karena isim zaman, isim makan, kemudian masdar mim. Ya. Baik, nanti silakan kalian tasrif lagi sendiri ya. Ana selesaikan itu dulu nahunya. Barakallahu fikum. Ya, yang menjadi syahid adalah itadalah termasuk fiil madi ya, sudah masuk di sini. Kemudian yang 7, 8, 9 ya. Perhatikan di sini yang menjadi syahid adalah haitu. Betul nggak? Haitu ya. Haisu ini adalah dzorof ya, sudah masuk juga di sini dzorof. Ya. Dzorof itu ada 2, dzorof makan sama dzorof zaman. Haisu adalah dzorof makan. Ya, kif haitu anta. Ya, berhentilah ya di mana kamu berada. Ya, maka dia termasuk dzorof makan tempat. Ada juga yang namanya dzorof waktu. Contohnya tadi amsi. Ya, ini nomor 10, 11, 12 ada kata amsi. Karena amsi sadidal hari. Ya, kemarin itu ya udaranya sangat panas loh ya. Kemarin itu udaranya sangat panas loh. Yang nomor 11 Zurtul Ahroma Amsi. Ya, aku kemarin mengunjungi piramid ya. Aku kemarin mengunjungi piramida. Yang nomor 12 Zahabtu Amsi ilal qal'ah. Ya, Zahabtu Amsi. Amsi berarti artinya adalah kemarin. Tayyib, berarti sudah pas ya. Ini semuanya dari bab yang tadi, contoh-contoh yang sebelumnya sama yang ada di sini sudah terringkas di sini. Tinggal tugas kalian menghafal, ya. Tayyib. Kemudian di sini al-qaidahnya, ya. Lagi-lagi tergantung nanti ustadznya suruh menghafal atau enggak. Tapi yang pasti hafal enggak hafal kalian harus paham, ya, karena ilmu nahwu itu ilmu pemahaman. Al-ahwalu, ya, keadaan-keadaan allati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'un. Perhatikan. Ya, di sini sudah ana ringkaskan nih sepertinya di sini. Nah, ini ya. Macam-macam keadaan kata yang mabni. Perhatikan. Ya, al-ahwal itu artinya keadaan-keadaan, jamak dari kata halun. Ya, tadi kita sudah ada di kaidah berapa itu? Ala halin wahidatin. Nah, ahwal itu jamaknya dari kata hal tadi. Ya, keadaan-keadaan allati. Ya, perhatikan dia pakai alati. Ya, karena jamak yang tidak berakal itu dihukumi muannas mufrad, makanya pakai alati. Allati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arbaun. Ya, keadaan-keadaan yang mengharuskan ya harokat-harokat akhir pada kata-kata yang mabni itu ada 4. Maksudnya apa sih? Kok panjang banget jadi bingung? Maksudnya kata-kata yang mabni itu harokat terakhirnya itu cuma ada 4. Ya, harokatnya mabni ya di atas huruf yang 4 ini. Apa saja itu? Wahiyas sukun, ya, sukun. Ada ulama yang mengatakan sukun itu bukan harokat, ya, karena sukun itu adalah mati, ya. Taib di sini dimasukkan sebagai harokat. Wal fathu dan fathah, wad dhammu wal kasru. Wa tusamma anwa al bina. Jadi kalau kita disuruh apa? Uzkur anwa al bina, maka kalian nyebutnya yang pertama mabniyun alad dhammi, mabniyun alal fathi, mabniyun alal kasri, wa mabniyun alal sukun. Ada 4 ini ya. Semua harokat masuk intinya gitu ya. Perhatikan. Uzkur anwa al-bina. Sebutkan macam-macam atau keadaan kata yang mabni. Yang pertama,
mabniyun ala dhammi, mabniyun ala fathi, mabniyun ala kasri, mabniyun ala sukun. Ya, contohnya yang mabniyun ala dhammi, ya. Contohnya adalah dhahabtu. Ini tadi isim domir, kita sudah belajar bahwa semua isim domir itu adalah kata yang mabni. Dhahabtu berarti at-ta'u huna fa'ilun, ya, dia fa'ilun, apa? Ismun domir, ya, fa'ilun mabniyun ala alat dhammi, ya, alat dhammi, dia adalah mabni alat dhammi. Ila tadi berarti termasuk apa ini ila? Ila Ah, huruf harfu jar. jar, ya, harfu jarrin mabniun ala sukun. Dahaba di sini perhatikan karena dia bersambung dengan dhamir tu, maka dia mabninya dengan sukun. Nah, ini yang dimaksud keadaan-keadaan mabninya sebuah kata. Mabniun ala sukun, ya. Kemudian mabniun ala mana lagi nih? Ini mabniun ala dhammi, ya. Ini kok belum ada ya. Tayyib, coba ditambahkan at-ta'u di sini ya. Yang ini kalian belum belajar ya. At-ta'u tulis saja dia adalah ismut dhamir mabniun ala dhammi, ya, alat dhammi dulu baru fi mahali raf'in fa'il. Nah, ini anak lupa ya, kalian belum belajar ini ya. Berarti cuma tinggal ismut dhamir mabniun ala dhammi. Udah sampai itu aja. Sudah dibenarkan ringkasannya? Baik. Kemudian yang ini ya, kana amsi, perhatikan. Kana dia juga adalah fiil ya, tapi dia adalah fiil nakis ya. Kana dan saudaranya. Amsi berarti dia adalah dzaraf zaman mabniyun alal kasri karena dia harokatnya kasrah. Kif dia adalah fiil amr ya, maka dia adalah fi'lul amrin mabniyun alas sukun ya. Haitsu dia adalah dzaraf makan ya, maka ditulis di sini haitsu afan ini kok alfun mabniun ala dhammi ya, tayyib. Haitsu dia termasuk dzaraf ya, dzaraf ini salah ya, dzarful makan mabniun ala dhammi. Kemudian anta ya, anta dia adalah isim domir, ismut domir mabniun alal fathi. Tayyib. Udah jelas ya? Ada pertanyaan? Zarf itu apa, Om? Dzaraf itu apa ya istilahnya ya? Kalau kita itu kayak posisi gitu ya mungkin ya. Bisa jadi adalah sebuah keterangan. Dzaraf zaman, keterangan waktu. Ya, dzaraf makan, keterangan tempat. Tapi sungguh berbeda antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan misalkan ya keterangan waktu di sekolah kan gitu ya. Keterangan tempat di sekolah atau jam 4 pagi itu ya. Kalau di sini enggak. Dzaraf ada aturannya dan dia itu cuma satu kata, enggak di sekolah jam 4 gitu enggak, tapi ada aturannya ya. Baik, insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi. Ya, Om. Soalun akhar, Kan. soal yang lainnya. Soal yang lainnya? Mafi? Mafi, tayyib. Mafi, as'ilah, tayyib. Dan haya nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti ada tugas i'rab ya. Ya.